warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Siti Muprihatul Jana. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 9. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja masuk ke pembahasan materi kelompok kami, yaitu tentang pasar monopolistik. Pasar monopolistik adalah salah satu pasar yang dimana terdapat banyak produsen yang memproduksi atau menghasilkan barang serupa, tetapi mempunyai perbedaan dalam beberapa aspek. Penjual di pasar monopolistik tidak terbatas, tapi setiap produk yang dihasilkan pasti mempunyai karakter tersendiri yang membedakannya dengan produk-produk lainnya. Di pasar monopolistik, harga bukanlah suatu faktor yang dapat mendongkrak penjualan, tapi bagaimana kemampuan produsen atau perusahaan menciptakan citra yang baik dalam bentuk konsumen atau masyarakat, sehingga membuat mereka ingin membeli produk tersebut meskipun dengan harga yang mahal. Oleh sebab itu, setiap perusahaan yang berpendapat di pasar monopolistik harus selalu aktif mempromosikan produknya sekaligus menjaga perusahaannya. Untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan-rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Huda akan melanjutkan pembahasan berikut ini. Pengertian monopolistik. Pasar monopolistik adalah suatu pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang yang berbeda corak. Differentiated produk. Penjualan pada pasar monopolistik tidak terbatas, namun setiap produk yang dihasilkan pasti memiliki karakter sendiri yang membedakan dengan produk lainnya. Contoh, sampo, pasta gigi, dan lain-lain. Meskipun fungsi semua sampo sama, yakni untuk membersihkan rambut, akan tetapi setiap produk yang dihasilkan produsen yang berbeda-beda memiliki ciri khusus, misalnya perbedaan warna, aroma, kemasan, dan lain-lain. Pada pasar monopolistik, produsen memiliki kemampuan untuk mempengaruhi harga, walaupun pengaruh tidak besar produsen dari pasar monopoli dan oligopoli. Kemampuan ini berasal dari sifat barang yang dihasilkan. Karena perbedaan ciri khas dari suatu barang, konsumen tidak akan mudah pindah ke merek lain dan tetap memilih merek tersebut walaupun produsen menaikkan harga. Contohnya, sepeda motor yang ada di Indonesia. Produk sepeda motor memiliki sifat homogen, tetapi masing-masing memiliki ciri khas sendiri. Sebut saja sepeda motor Honda, di mana ciri khusus adalah irit bahan bakar, sedangkan Yamaha memiliki keunggulan pada mesin yang stabil dan jarang rusak. Akibat tiap-tiap merek memiliki pelanggan setia masing-masing. Pada pasar persaingan monopolistik, harga bukanlah faktor yang bisa berdongkrak penjualan. Bagaimana kemampuan perusahaan menciptakan yang terbaik di dalam benak masyarakat sehingga membuat mereka mau membeli produk tersebut meskipun dengan harga mahal akan sangat berpengaruh terhadap penjualan. Perusahaan yang berada dalam pasar monopolistik harus aktif mempromosi produk sekaligus menjaga citra perusahaan. 2. Karakteristik pasar persaingan monopolistik. 1. Itu efisiensi dan diferensiasi produksi. Dalam persaingan monopolistik, walaupun terdapat banyak produk yang dihasilkan sama, namun produsen membedakan karakteristiknya, baik dalam hal mutu, desain, mode, maupun kemasan. Perbedaan-perbedaan ini membuat konsumen memiliki banyak pilihan untuk menentukan produk yang akan dipilih dan digunakan. Setiap perusahaan dalam pasar persaingan monopolistik akan berusaha memproduksi produk yang mempunyai sifat khusus yang dapat dengan jelas yang dapat membedakan dengan hasil perusahaan lain. Terdapat berbagai variasi produk merupakan keistimewaan dari pasar persaingan monopolistik. Variasi produk
menimbulkan keuntungan bagi produsen dan konsumen. Keuntungan bagi produsen karena di definisi produk mampu menciptakan suatu penghambat dan perusahaan lain untuk menarik para pelanggan. Bagi konsumen keuntungannya karena mereka memiliki banyak pilihan untuk membeli suatu produk dengan karakteristik yang berbeda-beda. 2. Perkembangan teknologi dan inovasi berbentuk pasar monopolistik memberikan dorongan yang sangat terlanjur untuk melakukan perbaikan teknologi dan inovasi karena dalam jangka panjang perusahaan hanya memperoleh keuntungan normal. Keuntungan yang melebihi normal dalam jangka pendek dapat mendorong pada kegiatan perkembangan teknologi dan inovasi. Karena terlihat keuntungan yang lebih normal dalam jangka pendek, maka akan memicu perusahaan-perusahaan lain untuk memasuki industri tersebut. Ketika banyak produsen yang bergelut dalam bidang yang sama, maka keuntungan yang melebihi normal pun tidak didapati lagi. Yang berarti dalam waktu yang singkat keuntungan yang memperoleh dan pengembangan teknologi dan inovasi tidak lagi dinikmati. Saya Yayula Herani di sini akan melanjutkan materi. Persaingan bukan harga. Persaingan bukan harga merujuk pada upaya-upaya selain perubahan harga yang dilakukan oleh produsen untuk memiliki lebih banyak konsumen. Karena dalam pasar persaingan monopolistik, harga bukanlah segala-galanya. Maka dari itu, persaingan bukan harga dapat dilakukan dengan diferensiasi produk dan iklan serta berbagai bentuk promosi penjualan. Lalu ada promosi penjualan melalui iklan. Dalam perusahaan-perusahaan modern, kegiatan membuat iklan merupakan suatu bagian penting dari usaha memasarkan hasil produksi. Tujuan membuat iklan mungkin dapat disusun sebagai berikut. Yang pertama itu menjelaskan kepada konsumen mengenai produk yang dihasilkan. Jenis ini mungkin biasanya digunakan perusahaan ketika memperkenalkan hasil-hasil produksinya yang baru. Lalu ada memberitahu konsumen bahwa produk yang dihasilkan merupakan produk terbaik. Jenis iklan ini digunakan untuk mempertahankan kedudukannya di pasar. Lalu ada distribusi pendapatan. Banyaknya produsen yang bersaing pada pasar persaingan monopolistik mengakibatkan distribusi pendapatan akan seimbang. Asumsinya, ketika suatu produsen mampu menghasilkan keuntungan melebihi normal pada jangka waktu pendek, maka hal ini akan menarik beberapa produsen lain untuk memproduksi produk yang sama. Ketika banyak produsen yang dapat memperoleh keuntungan, berarti tidak ada lagi produsen yang mendapatkan keuntungan lebih, melainkan keuntungannya sama, karena keuntungannya sudah terbagi-bagi dengan banyaknya produk. Berdasarkan kecenderungan ini, para ekonom berpendapat bahwa pasar persaingan monopolistik menimbulkan corak distribusi pendapatan yang lebih merata. Lalu ciri-ciri pasar persaingan monopolistik. Yang pertama, terdapat cukup banyak pengusaha. Dalam pasar persaingan monopolistik terdapat cukup banyak pengusaha, akan tetapi tidak sebanyak seperti yang terdapat pada pasar persaingan sempurna. Dan apabila di suatu pasar terdapat banyak perusahaan, otomatis di sana pasti terdapat pasar monopolistik. Akan tetapi, ukuran atau besarnya tidak melebihi perusahaan-perusahaan yang lain. Dengan kata lain, perusahaan dalam pasar persaingan monopolistik memiliki ukuran yang relatif sama besarnya, sehingga mengakibatkan produksi suatu perusahaan relatif sedikit dibandingkan dengan seluruh produksi dalam keseluruhan pasar tersebut. Lalu ada barang bersifat berbeda corak. Sifat ini merupakan sifat yang sangat penting untuk dapat membedakan mana pasar persaingan monopolistik dan mana pasar persaingan sempurna. Seperti yang telah kita ketahui bahwa pasar persaingan sempurna seluruh perusahaannya memproduksi produk yang sama. Oleh karena itu, susah untuk membedakan produk suatu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Sedangkan dalam pasar persaingan monopolistik tidak susah untuk membedakan produk dari produk masing-masing perusahaan karena berbeda corak.
pada produk tersebut. Apabila kita lihat secara fisik, suatu produk akan tampak jelas berbeda. Maka kita dapat membedakan mana produk suatu perusahaan dengan produk perusahaan yang lainnya. Barang-barang yang diperjualbelikan tidak benar-benar homogen, melainkan ada perbedaan. Meskipun hanya beda dalam merek, bentuk, warna, mutu, ataupun ukuran. Di samping perbedaan dalam bentuk fisik, juga terdapat perbedaan dalam bentuk bungkus atau pembungkusan produk, dan ada pula yang berbeda dalam cara membayar barang yang akan dibeli. Akibat dari berbagai macam perbedaan ini, barang yang diproduksi oleh perusahaan pasar monopolistik ini tidak bersifat barang pengganti sempurna, akan tetapi ia bersifat barang pengganti yang dekat. Contoh pasar persaingan monopolistik adalah motor Yamaha, Honda, Kawasaki, dan Suzuki. Diproduksi oleh produsen yang berbeda walaupun kegunaannya sama. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nansu Hatona. Saya akan meneruskan presentasi kali ini. Perusahaan mempunyai sedikit kekuasaan mempengaruhi harga. Dalam pasar, persaingan monopolistik suatu perusahaan dapat mempengaruhi suatu harga. Akan tetapi, pasar ini hanya mendapat sedikit kekuasaan dalam mempengaruhi harga suatu barang produksi dibandingkan dengan perusahaan oligopoli dan monopoli. Pasar monopolistik mendapat sedikit kekuasaan dalam mempengaruhi harga disebabkan oleh barang yang dihasilkan bersifat berbeda corak. Karena perbedaan corak inilah yang menyebabkan konsumen atau pembeli akan otomatis bersifat memilih, yaitu menyukai produk perusahaan satu dan kurang menyukai produk perusahaan yang lain. Maka, apabila ia menaikkan harga barang produksinya, ia akan tetap memiliki pelanggan, walaupun tidak sebanyak pada waktu sebelum kenaikan harga barang produksinya, dan bisa juga sebaliknya. Apabila perusahaan tersebut ingin menurunkan harga barang produksinya, tidaklah mudah untuk menghabiskan penjualan barang tersebut. Karena masih banyak konsumen yang setia dengan produk yang telah lama ia pakai, walaupun harganya relatif agak mahal. Produsen lain mudah memasuki pasar. Apabila ada suatu perusahaan baru yang ingin memulai usahanya di dalam pasar persaingan monopolistik, tidak akan banyak mengalami hambatan seperti halnya dalam pasar oligopoli dan monopoli. Hal ini disebabkan karena modal yang diperlukan relatif besar kalau dibandingkan dengan mendirikan perusahaan dalam pasar persaingan sempurna. Karena perusahaan itu harus menciptakan barang produksi yang bercorak beda dengan barang produksi yang telah beredar dahulu di pasaran, dan mempromosikannya pada masyarakat untuk mendapat pelanggan. Dan dengan promosi tersebut, perusahaan harus dapat meyakinkan pelanggan akan mutu barang tersebut. Persaingan promosi penjualan sangat aktif. Dalam pasar persaingan monopolistik, harga bukanlah penentu utama dari besarnya pasar dari perusahaan dalam pasar persaingan monopolistik. Pada pasar ini memungkinkan suatu perusahaan menarik banyak pelanggan walaupun harga barang produksinya berharga tinggi. Bahkan sebaliknya, suatu perusahaan tidak mudah menarik banyak pelanggan dengan harga barang produksi yang relatif rendah. Hal tersebut disebabkan oleh barang produksi yang mereka hasilkan, yaitu barang yang bersifat beda corak dengan barang yang sudah tersedia di pasaran, dan mempromosikan barang baru tersebut. Maka, untuk mempengaruhi cita rasa pembeli, para pengusaha melakukan persaingan, bukan harga, non-price competition. Persaingan yang demikian itu antara lain adalah dalam rangka memperbaiki mutu dan desain barang, melakukan iklan yang terus-menerus memberi syarat penjualan yang menarik. Kelemahan pasar persaingan monopolistik. Banyaknya produsen di pasar memberikan sebuah keuntungan bagi konsumen untuk bisa
memilih produk yang terbaik. 2. Kebebasan keluar masuk bagi produsen mendorong produsen untuk selalu melakukan sebuah inovasi dalam menghasilkan produknya. 3. Diferensiasi produk mendorong konsumen agar selektif dalam menentukan produk yang akan dibelinya dan bisa membuat konsumen loyal terhadap produk yang dipilihnya. 4. Pasar ini relatif mudah dijumpai oleh konsumen karena sebagian besar kebutuhan sehari-hari tersedia dalam pasar monopolistik. Kelemahan pasar persaingan monopolistik ialah 1. Diferensiasi produk mendorong konsumen agar selektif dalam menentukan produk yang akan dibelinya dan bisa membuat konsumen loyal terhadap produk yang dipilihnya. Pasar monopolistik memiliki tingkat persaingan yang tinggi, baik dari segi harga, kualitas maupun pelayanan, sehingga produsen yang tidak memiliki modal dan pengalaman yang cukup akan cepat keluar dari pasar. 2. Dibutuhkan modal yang cukup besar untuk masuk ke dalam pasar monopolistik karena pemain pasar di dalamnya memiliki skala ekonomis yang cukup tinggi. 3. Pasar ini mendorong produsen untuk selalu berinovasi sehingga akan meningkatkan biaya produksi yang akan berimbas pada harga produk yang harus dibayar oleh konsumen. Untuk kesimpulan dari kelompok kami yaitu tentang pasar monopolistik adalah pasar yang memiliki banyak penjual dengan barang yang diperjualbelikan bersifat homogen. Meskipun homogen, namun dengan merek dan keunggulan masing-masing yang berbeda. Pasar monopolistik timbul karena ketidakpuasan akan pasar persaingan sempurna dan monopoli. Sumber daya alam yang tersedia melimpah dan diferensiasi produk yang tidak terlalu tinggi. Cukup sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mohon dimaafkan. Warahmatullahi wabarakatuh.